dalam solat sekiranya imam terlupa solat ayat ayat awal atau belum, adakah makmum disunatkan atas subhanallah? Jadi kalau pada saat dengan imam terlupa membaca tahiyat awal atau juga membaca qunut, sami Allahu liman hamidah, terus kalimat tadi sudah mondok, kalau sudah menurut akan sujud. Berarti dengan imam akan meninggalkan qunut. Atau setelah bangkit dari sujud yang kedua, Allahu Akbar, Allah sudah berangkat naik kepada qiyam, tapi baru jangan bangkit. Jadi pada saat itu dengan makmum yang perasaannya memperhatikan imam akan sujud dengan meninggalkan qunut, imam akan bangkit dengan meninggalkan tasyahud awal. Kalau masih pada peringkat pertama sudah kita ingatkan subhanallah. Nanti kalau imamnya Allah sudah tegak berdiri dah, itu tak ada apa-apanya subhanallah, sia-sia saja. Sebab kalau kita subhanallah itu berkali-kali, kalau imam ikut kita terus duduk untuk membaca tasyahud awal, batal sembahyang imam. Kata imam, setelah makmum banyak yang subhanallah, makmum pakai duduk semuanya. Imam saja sholat yang berdiri, tak sedar, rasa-rasa pada rakaat yang pertama. Bagi imam rakaat yang ketiga dengan meninggalkan tasyahud awal. Kalau imamnya baru sedang berada, sunat kembali. Tapi kalau sudah lebih dekat kepada qiyam atau sudah berdiri betul, tidak boleh kembali. Macam juga dengan qunut. Kalau sudah hampir sujud, kalau sedar atau disedarkan, tak boleh batal balik untuk membaca qunut. Kalau kembali, batal sembahyangnya. Jadi imam tidak perlu taat kepada makmum. Kenapa? Sebab karena imam memang kita disuruh untuk ikut imam. Inama ju'ila imamu yu'tamma bihi. Tapi kalau sebaliknya itu dalam makmum, kalau makmum yang bangkit, imam yang duduk, maka dengan makmum wajib muwafaqah dengan imam. Jadi subhanallah perlu, subhanallah tidak perlu. Subhanallah perlu kalau baru jangan beranjak meninggalkan. Tapi kalau imam sudah tegak berdiri, tidak ada artinya lagi ucapan subhanallah. Nanti pada akhir sembahyang kalau imam tidak sujud sahwi, disunatkan makmum untuk melaksanakan sujud sahwi setelah imam salam. Oke? Ada yang lain? Silakan. Silakan. Salam. Apa hukumnya seseorang melakukan sembahyang karena mengajak orang lain untuk sembahyang? Diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang keluar pada saat jamaah sudah terhimpun di masjid, qomat Nabi kita segerakan. Tapi kalau pada saat jamaah masih belum terkumpul ramai, qomat Nabi kita tangguhkan. Jadi perbedaan antara sembahyang dengan puasa. Kalau dengan puasa itu disebut dengan wajib muwayyah, maksudnya waktunya itu sempit. Kita tak boleh awal ke sana nanti langsung sholat. Tak puasa. Nanti mungkin ada puasa dari pukul 8 sampai pukul 9 malam. Tak boleh begitu. Puasa kena daripada fajar, mungkin daripada pukul 5.30 sama kepada pukul 7.30 atau pukul 7.24. Tak boleh puasa kita lakukan semuanya ke pukul 10. Salah lah puasa di sini. Tapi udah makan. Bukan puasa pagi atau puasa daripada pukul 10. Pukul 11 pukul 12 pukul malam. Tak ada macam tu. Sembahyang tidak demikian. Sembahyang namanya wajib puasa. Arti wajib puasa waktunya panjang. Ada waktu, pertengahan waktu, akhir waktu. Ulama mengatakan kalau dalam perkiraan kita boleh berjamaah nanti kalau kita lakukan sudah kita dalam setengah jam atau kita lakukan dalam setengah jam untuk kita dapat pahala berjamaah. Jadi macam juga dengan seseorang yang mengajak orang ramai ada sekali sembahyang bersamanya di masjid, tak masalah kalau tidak mendapatkan fadilah awal waktu, tidak dapat fadilah awal waktu, tapi dapat fadilah mengajak orang sekali melaksanakan sembahyang, dapat fadilah awal waktu itu setakat kita saja yang dapat, punya pahala banyak daripada Allah, tapi orang lain tak bersama kita. Kalau dengan cara tadi itu orang ramai ikut sekali berjamaah dengan kita, yang pertama kalau kita tidak dapat fadilah awal waktu, pada hakikatnya kita dapat sebab kita bukan bertujuan untuk menangguhkan daripada awal waktu. Di samping sejamaah selama orang yang boleh sembahyang dengan kita
zikir yang lebih aman daripada la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kunci surga. Istighfar tidak boleh membuka surga. Istighfar tidak boleh membawa kita ke dalam surga kalau hanya semata-mata dengan istighfar. Tapi kalau dengan la ilaha illallah, Nabi kita bersabda, man qala la ilaha illallah wa sabar mengucap la ilaha illallah niscaya dia akan masuk surga. Tapi syaratnya memang la ilaha illallah itu mahal, cantik, elok, bagus, Allah, mulia. Tidak ada satu zikir yang menandinginya, betul. Tapi hajat keperluan kita dalam keseharian kita itu tidak sama. Kalau pada saat kita nak perbandingan, kira-kira antara rumah dengan kereta mahal mana? Rumahnya yang cantik, mewah dan mewah, keretanya juga cantik, mewah dan mewah. Kira-kira mahal yang mana antara kereta dengan rumah? Atau antara istana dengan kereta? Dia juga tahu istana apa? Istana cuma 1 bilion. Kereta mahal manapun. Ada kereta sampai 10 juta. Kereta 1 juta misalnya, 1 juta 100. Hah? Ada? 1 juta, cuma ada sampai 5 juta. 5 juta ada. 5 juta itu yang paling mahal. Kecuali kalau kayanya daripada permata, istrinya daripada berlian misalnya. Handphone, ada handphone, boleh handset lebih 1 juta ada handphone. Agak handphone yang 1 juta itu cuma nanti bukan handphonenya yang mahal. Persennya apa politik. Allahu Akbar. Kising, nah kisingnya ini yang mahal. Kenapa? Karena sebab daripada berlian. Jadi kita boleh coba rumah yang walaupun rumahnya kecil. Kan ada cerita, bukan cerita lagi. Ada dengan seseorang, keretanya sangat kecil dan tapi proyeknya nomor 1 harganya 7 juta. Ada, Masya-Allah, tuh yang tergila-gila dengan nambah proyek kereta Dubai. Saya tengok misalnya X10, X5, tuh kadang-kadang sampai 2-3 jutaan dirham. RM-nya kira-kira dalam 2-3 juta RM. Tapi keretanya jitu aja bawah. Peletnya untuk berapa kali harga kereta? Berapa kereta? Untuk peletnya saja. Sementara keretanya kecil, scan-nya harga 3.000 lagi. Oh, tidak sehat. Jadi kembali kepada pertanyaan Anda tadi itu, yang kalau pada saat macam manapun mahalnya rumah, tapi kalau kita ada rumah, kita ada kereta, kita ambil kereta dulu. Alhamdulillah, kawin selama apapun secantik apapun untuk kelas kita. Untuk pilihan kita, saya dapat di sini, tapi insyaallah saya beragak-agakkan kita kawin antara itu dengan mas kawinnya disebutkan dalam 5.000 hadis sampai 10 sampai 15 kan. Lebih kurang macam itu lah. Paling mahal kemarin di sini itu 30.000 dan Tuki bagikan mahkota 11 juta itu cerita lain. Aduh, perempuan-perempuan yang lain-lain di mana saja yang mahal 10.000, 15.000, 20.000 itu insyaallah lebih kurang seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Jelas kereta lebih mahal daripada wanita. Bapak nak beli kereta BMW atau nak beli Lexus atau nak beli Porsche misalnya harganya adalah jutaan. Tadi ada yang kecil yang bentuknya seperti kura-kura. Kan sama kura-kuranya betulnya tuh. Tapi kan ada jutaan. Kalau ini pas-pasan kita ada 300.000 aja. Yang itu 7 juta adalah kereta lebih mahal daripada wanita. Tapi pada saat kita tidak ada kereta, tidak ada rumah, tapi tidak ada bini, apakah kita beli kereta lagi atau kita kawin dulu? Macam itu juga istighfar dengan tahlil. Tahlil ada kegunaannya untuk apa? Istighfar juga ada kegunaannya untuk apa? Yang kalau pada saat keperluannya kita perlukan itu akan lebih mudah terjangkau dengan tahlil yang berupa obat di masyarakat obat hati. Sangat berkhasiat, memberikan tenaga kekuatan. Tapi kalau kita takkan beli obat itu, kita beli obat baru, kita sekarang 50 pound aja. Takkan kita beli obat yang tadi itu, kenapa? Sebab penyakit kita tenaga kuat, tak perlu tombak, tak perlu itu. Oke. Penyakit kita sekarang batuk, kita akan beli obat batuk, harganya setakat dalam 1
pergi setengah. Kita lihat itu ancamnya juga dengan istighfar. Istighfar untuk dosa yang berumur. La ilaha illallah itu adalah syarat guna. Lagi terakhir itu tetap yang paling belakang mengaji, silakan. Assalamualaikum. Silakan. Allah memerintahkan iblis bersujud pada Nabi Adam. Ya. Saya nak tahu bagaimana interaksi Allah dengan hamba-hamba Allah ini, malaikat iblis. Sedangkan Allah tidak tempat dan tidak isi. Pada saat Allah perintahkan malaikat sujud kepada Nabiullah Adam. Interaksi Allah dengan malaikat dengan dia keluarkan Adam Allah daripada sujud. Interaksi dia. Itu berkaitan dengan akidahnya. Oke. Bentar. Bagaimana dia berinteraksi, Allah berinteraksi dengan malaikat, dengan iblis. Allah. Bang duduk di mana? Duduk di mana? Tiga, kawasan sini. Dari rumah ke sini dalam jangka berapa lama? 10 menit? 15? Setengah jam sampai? Sampai. Oke. Kalau nak pergi Eko setengah jam sampai tak? Tak sampai. Kalau nak pergi Alusna setengah jam boleh sampai. Boleh sampai? Jangan sabar. Oke? Oke. Tapi kalau nak pergi ke Mekah dengan naik pesawat pun setengah jam tak boleh, karena memerlukan waktu 10 jam. Allah Maha Kuasa tanpa hitungan waktu, tanpa hitungan jarak, Allah jalankan Sayyidina Rasulullah pada malam hari itu dalam sekelip mata memandang. Bahasa yang disebutkan di dalam hadis, pada saat nanti kita balik daripada peristiwa Isra Mi'raj, tempat nanti kita tidur, tempat nanti kita tidur itu masih panas, masih hangat. Jadi bukan 1 menit, bukan setengah jam, kurang daripada 1 menit segar. Ini saya duduk di sini nih, abang duduk di situ, ada abang duduk belakang, agak-agak bekas tempat abang duduk tadi itu kan hangat. Itu lama mana hangatnya? Sekejap saja. Kalau abang patah balik ke sana, tempat udah atau juga udah panas, udah sejuk. Panas tadi itu sudah tak ada. Dikarenakan Isra Mi'raj, ya Allah, begitu Baitul Maqdis, jumpa para nabi dan rasul, kemudian tanya apa kabar, halat, kemudian sembahyang, sajian, kamar, minuman, air susu, air, nanti kita air susu, naik lagi yang pertama, berpelukan, minta izin, apa kabar, marhaban bin Nabi Saleh wa Ibn Saleh, satu persatu daripada para nabi lagi menyambut Rasulullah. Itu maka waktu yang panjang. Allah tak gunakan bahasa waktu, Allah tak gunakan bahasa tempat. Macam Allah juga pada saat Allah bermuhatabah. Jadi pada saat muajah dengan zat Allah Jalla wa Ala, pada waktu Allah memerintahkan kepada para malaikat bersujud, dan pada saat nanti kita menghadap Allah Jalla wa Ala pada malam hari itu, ulama mengatakan ada waktu, tak ada jarak, tak ada tempat, tak ada kanan, tak ada kiri, tak ada atas, tak ada bawah. Oh, tak boleh paham bahasa kalau macam itu. Ya memang, macam mana kita tak boleh paham? Otak kita ini mempunyai keterbatasannya. Sampai sekarang, saya masih boleh paham, masih belum paham, dan masih belum mengerti. La ilaha illallah. Macam mana dengan pesawat itu boleh terbang? Macam mana dengan alat yang kecil ini boleh menangkap suara saya dan juga gambar saya? Teorinya ada, yang walaupun saya tidak paham, tapi ada orang yang paham. Yang walaupun kita tidak paham, tapi Allah Maha mengetahui atas segala-galanya. Jadi zat Allah yang Maha mengetahui itu tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan waktu, tidak berhajat kepada jarak, tidak berhajat kepada keadaan. Apabila Allah menginginkan sesuatu, Allah berfirman, Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ikut kita. Rata-rata kita ini dilahirkan dari Panama dan ayat. Ini orang masyarakat berdoa berdoa, ya Allah ya Rabbul Alamin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah,
soleh, anak yang soleh, solehin solehah, qanitin qanitah, tapi tak kawin, boleh dapat anak tak? Kawin dulu, baru kita boleh dapat anak. Kalau tak kawin kita dapat anak, Allah boleh ciptakan Nabi Allah Adam tanpa ibu dan bapak, dan Sayyidatuna Hawa dengan perantaraan tanpa ibu bapak Nabi Allah Adam. Mak tak ada. Nabi Allah Isa, mak ada, bapak tak ada. Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Jadi berduaan antara Allah dengan baginda dan juga dengan para malaikat itu tidak ada ukuran jarak, dan juga tidak ada ukuran tempat, dan juga tidak ada ukuran waktu. Makanya itu ayat dimulakan, cerita dari itu dimulakan dengan Subhanalladzi Maha Suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjalankan. Beda kalau Nabi kita yang berjalan, apa? Kalau ikut Nabi berjalan, Pak, putarannya untuk sehari 12 jam, untuk semalam 12 jam, sehari semalam 2 kali berpusing jam. Tapi kalau seandainya kita yang berpusing, tengok Pak, kalau saya pusing Pak, lajunya Pak. Nah, jadi putaran yang 12 jam tadi itu sesaat saja. Nabi kita bukan berjalan, Nabi kita dijalankan. Berubah jam saya nanti saya berubah. Jadi apa kalau lebih jelasnya lagi? Katakan saja apa ada dusun dah, ada dusun dah. Ada dusun durian kah, Cipanak kah, Rambutan kah? Oke, tapi apa? Tahu tak ada orang punya dusun durian? Cipanak, durian, Cipanak, Rambutan. Jadi kita karena ada teman kita di Arab Saudi, maka kita bagi satu rambutan supaya bagus, fresh, tidak cepat busuk, tidak cepat busuk. Kita petik dengan tangkai, masukkan ke dalam karung, masukkan timbang karung dengan mas, terbang sampai Arab Saudi. Martabak dibuka karungnya, ambil rambutannya, dimakan habis. Karungnya masih ada sebagai tanda terima kasih daripada warga di Mekah. Dia penukar tamar di dalam karung tadi itu dan dihantar balik ke Malaysia, dibawa ke Gombak. Maka keluarga Gombak makan tamar. Di situ ada terdapat beberapa ekor semut. Semut tadi itu bercerita dengan teman-teman semut yang di Gombak. Kata semut tadi itu, awak tahu, aku pergi ke Mekah semalam itu. Jadi kata semut yang nanti kata Allah mustahil. Mana boleh Pak awak boleh sampai ke Mekah? Mesti awak akan hanyut nanti dalam laut. Lautan merah, lautan apa, mana boleh awak sampai ke Mekah? Seperti semut tak boleh cerita, tapi semut tadi itu yakin, kata semut, yakin betul aku dah sampai ke Mekah dalam patah balik hari berikutnya. Jadi kata semut-semut Abu Jahal, mustahil itu tidak boleh terjadi. Sementara semua Sayyidina Abu Bakar mengatakan itu masanya yang namanya pesawat emas 777. Rupa-rupanya semua naik pesawat. Dalam kargo tadi itu di Bali, dalam 2 hari sudah ada di Malaysia. Macam untuk kita memahami putra Bapak nanti dulu hasanah kita. Amin.